Setelah mengambil alih tubuh Minato, Reiichiro dan Midori kini nampak saling bertatapan dengan serius. Minato yang jiwanya keluar dari tubuhnya, nampak terkejut melihat tindakan Reiichiro yang dengan cepat mengambil alih tubuhnya. Sementara itu, Midori yang merasakan energi Reiichiro, mulai tersenyum dengan lebar dan mengatakan di dalam hati, bahwa inilah dia yang dirinya tunggu-tunggu. Soalnya dari tadi, dirinya memang sempat merasakan keanehan yang seperti ini. Tubuhnya, seperti telah salah dalam menyesuaikan kekuatan. Hal ini, tentunya membuat Midori bertanya-tanya, perihal apakah Minato di hadapannya itu adalah orang yang berbeda, ataukah mungkin skillnya saja yang berbeda. Tapi apapun itu, kini dia telah berubah menjadi monster yang luar biasa. Nampak Minato dengan pedang di tangan kanannya, mengeluarkan aura yang sangat dahsyat, sehingga mewarnai lingkungan sekitarnya dengan warna biru muda cerah. Melihat Midori yang tersenyum dan bengong, Reiichiro pun meneriakinya, dan menyuruhnya untuk berhenti bengong di tempatnya. Reiichiro langsung memberikan tebasan pedang andalannya, yang seketika mengeluarkan energi besar yang mengarah ke Midori. Midori yang merupakan hunter terkuat, tentunya menyadari serangan tersebut. Dirinya dengan cepat berpindah ke kiri, sebelum serangan Reiichiro mengenainya. Di sini, Midori mulai menyadari, bahwa gerakan Minato telah sepenuhnya berubah. Kecepatan dan kekuatannya, sudah sangat jauh berbeda daripada sebelumnya. Dan itu termasuk, cara mengayunkan pedangnya. Saat Midori berpikir demikian, tiba-tiba di sebelah kirinya, sudah terdapat pedang Reiichiro, yang ingin menusuk matanya. Namun, Midori lagi-lagi berhasil menghindar, dengan gerakan refleks yang dia miliki. Sekali lagi, semua serangan yang Reiichiro lancarkan dengan pedangnya, sama sekali tidak ada yang mengenai Midori. Saat Midori melompat ke udara karena menghindari serangannya, Midori kembali melotot kebingungan, saat melihat ekspresi wajah Minato saat ini. Reiichiro, yang menggunakan tubuh Minato, nampak tersenyum lebar dengan mata menyala, mempersiapkan tebasan pedang selanjutnya, yang akan diarahkan sepenuhnya kepada Midori. Dan benar saja, hanya dengan satu tebasan ini, Reiichiro berhasil membelah gedung di hadapannya, sehingga semua batu-batuannya berterbangan. Tetapi sekali lagi, Midori berhasil menghindari serangan dahsyat ini. Para siswa yang menyadari tebasan Minato itu, langsung berlari meninggalkan tempat, karena menyadari bahwa keadaannya sangat gawat. Di lain sisi, Midori yang memperhatikan perbedaan tebasan ini, mulai mengomentari perbedaan tersebut di dalam hatinya. Sebelum Minato menjadi garang seperti ini, setiap tebasannya seakan telah dipikirkan dengan sangat matang. Pedang tuanya, seakan tahu bakal kemana dirinya akan menghindar. Hal ini bisa dianalogikan, layaknya Minato yang bergerak seperti aliran air. Tetapi, analogi ini belum sepenuhnya tepat. Lebih tepatnya, pedangnya telah berubah-ubah, seperti layaknya arus air yang deras. Setelah mengomentari semua hal itu, Midori pun akhirnya mulai memaklumi, bahwa pantas saja si Minato dapat mengalahkan monster kelas S dengan sangat mudah. Dan berhubung waktu yang tersisa sudah 40 detik, maka kini waktunya bagi Midori untuk memberikan serangan balasan kepada Minato. Midori mulai mengangkat tangan kanannya ke atas, dan memasang senyum percaya diri ke arah lawannya. Tetapi, saat serangan Midori telah dia lancarkan ke Minato, Reiichiro dengan cepat berhasil menghindarinya secara zigzag, dan berteriak bahwa serangannya tidak akan kena. Setelah berteriak seperti itu, Reiichiro kembali memberikan tebasan hebatnya, ke arah Midori di hadapannya. Midori refleks langsung lompat dari tanah, dan melayang di udara, agar menghindari serangan Minato tersebut. Midori yang melayang di udara, mulai tertawa bahagia. Dia mengakui, bahwa ini adalah pertarungan yang hebat. Para siswa yang kembali menonton di tempat yang sama,
nampak dibuat kagum oleh ketangkasan Midori. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Midori yang dirumorkan selama ini masa dapat terus bertahan. Reiichiro yang melihat Midori terus menghindar, mulai menyebut pertarungan ini sebagai pertarungan yang membosankan. Reiichiro menyuruh Midori untuk membuang saja semua batasannya, dan langsung melawan dirinya dengan segala kemampuannya. Karena jika Midori meremehkannya, maka Midorilah yang akan dia habisi segera. Reiichiro dengan tubuh Minato, kembali memancarkan aura semangat yang gila, seakan sudah menantikan pertarungan yang epik. Kini, Minato mulai melesat ke arah Midori, dan bersiap untuk memberinya serangan selanjutnya. Midori yang mendengarkan kata-kata Minato itu, mulai tertawa pelan sebanyak 3 kali. Setelah itu, dia pun menerima tawaran itu, dan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Midori mulai menendang sebuah batu di dekat kakinya, mengarah ke tumpukan senjata yang berada di belakangnya. Seketika, batu itu membuat semua senjata di belakang Midori terbang ke udara dan melayang di atas sana. Minato mulai menatap ke arah langit saat Midori melompat tinggi ke arah senjata yang beterbangan itu. Midori di atas sana nampaknya memilih untuk menggunakan tombak untuk memberikan serangan selanjutnya. Melihat Midori mulai serius, Reiichiro berteriak kepadanya bahwa memang begitulah seharusnya. Reiichiro seketika juga ikut melompat ke atas dan melancarkan serangan tebasannya ke arah Midori yang masih berada di udara. Para siswa kembali terkagum dan berkata luar biasa saat menyaksikan pertarungan mereka berdua. Nampak dengan jelas di sana, Midori dan Minato sedang jual beli serangan, antara Minato yang memegang sebuah katana dan Midori yang memegang sebuah tombak. Mereka berdua sangat bersemangat saat melakukan adu serangan di udara. Di lain sisi, para pendiri yang melihat Reiichiro melalui layar mengambang, nampak mengomentari bahwa bukankah si pohon cemara itu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bisa berduel seimbang dengan anak itu, pohon cemara ternyata hebat juga. Ucap seorang wanita berambut kuning, yang mengenakan baju layaknya wanita Gal. Si kakek tua juga setuju, dia membenarkan perkataan si wanita Gal, dan mengaku kalau sepertinya, pertarungan itu tampak menyenangkan. Tetapi sayangnya, tubuh bocah yang dia tumpangi, belum sepenuhnya sempurna. Nampak di dekat mereka, jiwa Minato yang tidak berkomentar apapun. Karena sudah tidak sabar, si kakek pun bertanya kepada yang lain, kalau apakah bagusnya, dia pergi ikut membantu juga. Tetapi dia segera dilarang oleh yang lain, dan berkata bahwa pertarungannya nanti, menjadi tidak keren. Sementara itu, wanita berambut merah dengan tudung hitam, nampak menatap punggung Minato, yang sedang menonton layar mengambang di hadapannya. Di sana, nampaknya Minato sedang menganalisis, dan mencoba untuk mempraktekkan gerakan Reiichiro yang menggunakan tubuhnya. Dari tebasan naik, tebasan diagonal, dan serangan tusukan, Minato hendak mempelajari semuanya. Menangkis selalu pergelangan, kanan, ataupun kiri. Dia melihat gerakan Reiichiro dengan seksama, dan mengutarakan gerakannya dengan kata-kata. Ayunkan dari bawah, dan beratkan ke arah depan. Setelah itu, kita kembali ke pertarungan Reiichiro melawan Midori saat ini. Tanpa disangka, pedang katana yang Reiichiro gunakan, akhirnya mencapai batasnya dan akhirnya patah. Reiichiro yang tubuhnya sudah terkena tebasan Midori, nampak sangat kesal, karena malah mendapatkan pedang yang tumpul. Di sisi lain, Midori yang dari tadi jual beli serangan ke Minato, berkata di dalam hati bahwa dia sangat hebat. Pertarungan ini, sudah jauh dari kata membosankan. Ternyata, ada seseorang di dunia ini, yang bisa membuat dirinya bersemangat sampai sejauh ini. Dan berhubung pedangnya sudah habis, dia pun kepikiran untuk memilih antara menggunakan senjata api,
atau menggunakan senjata yang lainnya. Waktu yang tersisa tinggal 10 detik. Midori bertanya ke Minato, perihal apa yang akan dia lakukan, di saat waktu sudah 10 detik terakhir. Minato, yang sudah tidak tahu harus menggunakan senjata apa, mulai melirik ke gedung sekolah, dan melompat tinggi ke belakang. Para siswa yang melihat Minato melompat ke arahnya, tentunya terkejut dan kebingungan. Rupanya, pedang gagang emas yang dimiliki oleh pria bertopi itu, kini ditarik oleh Minato, dan akan dia gunakan untuk melawan Midori. Pria itu nampak terkejut, saat mendengar perkataan Minato, dan menyuruhnya untuk memberikan pedang itu kepadanya. Dan saat pedangnya telah diambil, seketika terlihat Midori, yang juga ikut melompat ke gedung sekolah, dan berniat memberikan serangan tinjuan kepada Minato di jendela. Ledakan hebat, sekali lagi tidak dapat dihindarkan. Para siswa pada terkejut, melihat apa yang terjadi. Tetapi, di antara kepulan asap akibat tinjuan barusan, Minato berhasil lepas dari sana dan melompat keluar dari asap. Begitupun Midori, yang juga sudah siap dengan serangan selanjutnya. Mereka berdua, kembali jual beli serangan di udara, dengan Minato menggunakan katana gagang emas, dan Midori yang hanya berbekal tangan kosong. Saat bertarung di udara inilah, Midori akhirnya tertawa lepas dan sangat bahagia. Dia mengaku bahwa pertarungan ini sangat seru, dan meminta Minato untuk terus melanjutkan serangannya. Sementara siswa yang berada di dalam gedung, mulai memprediksi bahwa sekolah mereka akan hancur. Si pria dengan topi belakang pun, masih terkejut saat melihat pedangnya digunakan untuk melawan Midori. Saat mereka masih saling kejar-kejaran, Midori nampak terbang ke arah kipas yang menancap di gedung sekolah, dan berniat untuk menggunakan kipas itu. Di antara mereka juga terlihat, bahwa ada asisten Midori yang menonton dengan santai. Midori, mulai memegang kipas itu, dan mencengkramnya dengan sangat keras. Tekanannya kini berubah, dan Minato hanya bisa menatap Midori di atasnya. Midori berhasil mencabut kipas besar itu, dan mengarahkannya kepada Minato, yang berada tepat di bawahnya. Midori sepertinya menggunakan kekuatan penuhnya, saat hendak melempar kipas tersebut. Tetapi, sebelum serangan Midori dilancarkan, Minato di bawah mulai mengucapkan sebuah mantra jurus. Jurus yang Reiichiro gunakan, adalah jurus andalannya, yaitu Hinoki Sword Style. Seketika, objek yang dipegang oleh Midori, dipenuhi dengan garis kotak-kotak, dan waktu seakan diperlambat. Dan setelah mengucapkan Hinoki Sword Style, dia pun melanjutkan dengan berkata, First Dice atau dadu pertama. Dan benar saja, kipas yang dipegang oleh Midori, tiba-tiba terbelah menjadi banyak kubus kecil, dan membuatnya melotot terkejut. Midori kembali tersenyum ke arahnya, dan berkata bahwa ini sangatlah hebat. Di lain sisi, Minato kembali mengarahkan pedangnya ke Midori, sambil menyuruhnya untuk menerima serangan ini. Namun, pedang gagang emas yang digunakan oleh Reiichiro itu, seketika terpotong menjadi bagian kecil, dan itu membuat Reiichiro terperangah tidak menyangka. Dan untuk Midori, dirinya mulai mempersiapkan jurus di tangan kanannya, yang dipenuhi oleh aura berwarna hijau cerah. Dan sesuai janji, saat ini sudah mencapai waktu 60 detik. Serangan Midori, sepertinya sudah tak dapat dihindari oleh Reiichiro. Disinilah Reiichiro berkata brengsek, karena menerima kekalahan yang tidak terduga. Tetapi, dari arah belakangnya, tiba-tiba terdengar suara jiwa Minato, yang berkata bahwa pertarungan ini belum selesai. Reiichiro sontak terkejut, saat dirinya langsung ditarik ke belakang. Minato, secara cepat segera mengambil alih tubuhnya, yang sudah berada di ambang kekalahan. Dengan fokus yang tajam memperhatikan Midori, Minato berhasil menyentuh tangan kiri Midori, yang penuh aura hijau sebelumnya. Dan karena itu,
Midori dan Reichiro pun sama-sama dibuat terkejut. Tangan kanan Minato sudah hancur akibat menerima serangan dari Midori. Tetapi, dengan menggunakan tangan kiri yang masih bagus, dia pun berkata serang, sambil memukul kepala Midori, yang sudah tertarik gravitasi bumi.